Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1087. Celaka, kita nggak bisa kabur lagi, perkuat pertahanan. Seru wanita bercadar dengan tenang meski dalam bahaya, dan atas perintahnya, keempat orang itu langsung mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan senjata pertahanan masing-masing hingga ke tingkat tertinggi, membentuk penghalang cahaya yang begitu padat dan nyaris berwujud nyata, dengan 4 senjata pertahanan menempati 4 arah utama. Di antara mereka, senjata wanita bercadar adalah yang terkuat, sebuah senjata kelas 9 tingkat Raja Dewa. Ledakan suara terus terdengar saat api naga menyerbu dari segala arah, meskipun penghalang tidak hancur, tapi sudah mulai berguncang hebat seperti hendak runtuh. Lalu terdengar suara raungan naga yang menggema dari dalam lembah api naga, membuat wajah keempat orang itu seketika memucat seperti baru jatuh ke dalam jurang es. Di tempat lain, Hu Qingqing dan Ning Hanling juga mendengar raungan tersebut, dan segera merasakan arus api naga yang menggila menyerbu mereka bertiga dari segala arah. Namun seketika itu pula, sebuah menara hitam muncul melayang. Hu Qingqing memanggil keluar menara Dewa Iblis, yang langsung memblokir semua serangan api naga. Itu pasti makhluk hidup yang lahir dari api naga lembah ini. Di titik penukaran harta di Istana Peluang, ada item bernama roh api naga sejati. Aku rasa ini asalnya dari sini, ujar Luo Xiu tenang. Meskipun lembah api naga sangat berbahaya bagi Dewa Iblis tingkat 8 biasa, bagi mereka bertiga selamat tetap waspada, bukan masalah besar. Menara Dewa Iblis milik Hu Qingqing adalah senjata bawaan dari kehidupan sebelumnya, sebuah senjata utama tingkat penguasa agung. Meski ia belum bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya saat ini sudah cukup untuk menahan serangan dari Raja Dewa tingkat 9. Dengan perlindungan menara tersebut, mereka bertiga melangkah maju tanpa mengurangi kecepatan sedikit pun. Tak lama kemudian, mereka melihat keempat orang yang dipimpin oleh wanita bercadar sedang diserbu api naga. Mereka mengaktifkan formasi pertahanan 4 simbol ke batas maksimal, namun tetap sangat kewalahan. Karena semua fokus dan kekuatan mereka tercurahkan untuk bertahan, tak satu pun menyadari kedatangan Luo Xiu. Raungan naga kembali terdengar, dan dari balik gelombang api muncul kepala naga raksasa yang ukurannya seperti gunung kecil, sangat mengerikan, dengan sepasang mata menyala seperti 2 matahari yang memancarkan aura hukum api yang dahsyat. Roh api naga sejati membuka mulut besarnya dan meluncur ke arah mereka untuk menelan, membuat keempat orang itu tenggelam dalam rasa putus asa. Mereka sudah sangat kewalahan melawan api naga biasa, apalagi sekarang harus menghadapi roh api naga sejati, satupun dari mereka tidak yakin bisa bertahan hidup. Mereka pun menutup mata, bersiap menyambut ajal. Tapi setelah beberapa saat, kematian tak kunjung datang. Wanita bercadar perlahan membuka matanya dan langsung melihat mulut menganga dari roh naga itu hanya sejengkal dari wajahnya, namun makhluk itu tidak bergerak maju. Matanya yang seperti matahari itu justru menampakkan ekspresi ketakutan. Ya, ia yakin tidak salah lihat roh api naga sejati itu tampak ketakutan. Dan di balik tubuhnya yang tersembunyi di dalam api naga, tampak sosok pemuda berjubah hitam sedang memegangi ekor naga itu dengan kedua tangan. Tubuh pemuda itu bahkan lebih kecil dari satu sisik naga tersebut, namun kekuatan fisiknya begitu mengerikan hingga mampu menahan makhluk raksasa itu agar tidak bergerak maju. Tiba-tiba, Luo Xiu melemparkan roh naga itu ke samping dan menghantamkannya ke tanah dengan kekuatan luar biasa, membuat seluruh lembah bergetar hebat. Dengan tubuh yang setara dengan Raja Dewa tingkat 9 dan tahan terhadap bakaran api naga, Luo Xiu memperlakukan roh api naga sejati seperti cambuk raksasa dilempar dan dibanting ke sana kemari, hingga tak sampai beberapa saat makhluk itu sudah tergeletak sekarat. Baru setelah itu Luo Xiu melepaskannya dan kembali ke sisi Hu Qingqing dan Ning Hanling. Sementara itu, ketiga pria yang bersama wanita bercadar akhirnya membuka mata mereka dan kebingungan. Apa yang barusan terjadi? Itu tadi roh api naga sejati kan? Siapa yang bikin dia sekarat begitu? 3 pria dari kelompok wanita bercadar itu langsung melihat tubuh raksasa roh api naga sejati yang tergeletak di tanah, panjangnya hampir 1000 mil, tubuhnya masih diselimuti pola hukum api naga, dan terutama bagi Duan Kuan yang memang menekuni jalur elemen api, mustahil baginya untuk salah mengenali makhluk sekuat ini. Mustahil, gumamnya terkejut, dan bahkan wanita bercadar sendiri pun tak bisa berkata apa-apa karena saking terkejutnya tadi saat ia membuka mata, ia melihat jelas seluruh proses bagaimana pemuda berpakaian hitam itu menghajar makhluk tersebut seperti mainan. Apakah dia masih bisa disebut manusia? Saat itu pula, ketiga pria lainnya pun memperhatikan ke arah Luo Xiu dan kawan-kawan, dan ketika mereka melihat menara Dewa Iblis milik Hu Qingqing, salah satu dari mereka langsung berseru dengan mata berbinar, itu senjata luar biasa, bisa menahan api naga dengan mudah.
Harus diketahui, api di lembah api naga sangat mengerikan, bahkan senjata pertahanan kelas 9 pun bisa kesulitan menahannya. Tapi menara itu bisa melindungi 3 orang sekaligus, yang artinya paling tidak setara dengan senjata kaisar dewa tingkat 9. Diam, jangan sembrono bicara, kita tak sanggup menyinggung 3 orang itu. Hardik wanita bercadar dengan dingin, matanya menyipit mengandung peringatan tajam. Kak Rong, aku pria itu terkejut dan menunduk takut, karena jarang melihat Rong Jie sekeras itu. Kalian sepertinya ada yang menekuni hukum api. Makhluk ini, kami serahkan untuk kalian, kata Luo Xiu dengan tenang. Apa? Keempatnya terkejut bukan main. Roh api naga sejati adalah makhluk elemen tingkat 9, sangat langka dan sangat berharga. Jika dijual, nilainya bisa mencapai lebih dari 50 juta pil energi tingkat 9, bahkan lebih dari 10 juta kristal ungu murni. Barulah kini mereka benar-benar paham mengapa Rong Jie begitu tegas karena pria ini, yang dengan santai memberikan hadiah sebesar itu, jelas adalah sosok yang luar biasa kuat dan satu kesalahan saja bisa membuat nyawa mereka lenyap seketika. Terima kasih atas kemurahan hati senior, tapi kami benar-benar tidak pantas menerima ini, ujar wanita itu seraya membungkuk hormat, menyebut Luo Xiu sebagai senior karena dari kekuatannya, ia jelas minimal berada di tingkat Raja Dewa 9. Luo Xiu tak mempermasalahkan sebutan itu dan berkata datar, di dunia kultivasi ini, orang yang masih menyimpan niat baik seperti kalian sudah sangat langka. Jadi kalau ku bilang ini untuk kalian, terimalah dengan tenang. Betul, ambil saja, tambah Hu Qingqing dengan senyum tulus. Dalam dunia yang penuh tipu daya seperti ini, niat baik yang mereka terima sebelum masuk ke lembah terasa begitu hangat. Duan Kuan, kenapa belum berterima kasih pada senior? Dorong wanita itu. Sampai di titik ini, menolak lagi justru akan dianggap tak tahu diri. Duan Kuan pun langsung berlutut dan membenturkan kepalanya ke tanah. Junior berterima kasih sebesar-besarnya atas anugerah senior. Dua pria lainnya hanya bisa menatap penuh iri, dalam hati menyesal mengapa dulu tidak memilih jalan elemen api. Kalau kalian tidak keberatan, maukah ikut bersama kami? Ajak Hu Qingqing lagi, menunjukkan bahwa ia benar-benar menyukai wanita bercadar itu. Tentu saja ajakan ini pun berlandaskan pada kesenjangan kekuatan yang jelas kalau level mereka setara, ajakan seperti ini tidak akan muncul. Wanita bercadar, yang akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Murongrong, memang tergoda dengan tawaran itu, sebab menyusuri lembah bersama orang sekuat Luo Xiu jelas akan membuka peluang menemukan harta yang lebih bernilai. Namun di medan perang kuno seperti ini, menyerahkan nasib kepada orang lain adalah hal tabu, karena bisa berakhir pada kematian kapan saja. Ketiga rekannya tak mengatakan apa-apa dan menyerahkan keputusan padanya. Secara rasional, Murongrong tahu ia seharusnya menolak, karena mendapatkan roh api naga sejati saja sudah sangat cukup. Namun entah kenapa, bayangan wajah dingin sang ayah muncul di benaknya, dan ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Dengan sorot mata tegas, ia pun berkata, terima kasih atas tawaran 3 senior. Saya Murongrong. Sambil berkata demikian, ia membuka cadarnya, karena ia merasa tak sopan menyembunyikan wajah saat telah memutuskan untuk bergabung. Begitu wajahnya terlihat, Luo Xiu langsung mengerti mengapa ia menggunakan cadar di baliknya tersembunyi kecantikan luar biasa yang bisa mengguncang negara. Meski ia sudah terbiasa dikelilingi wanita cantik, termasuk Qi Yurong yang anggun menakjubkan dan Hu Qingqing yang memikat dan menggoda, pesona Murongrong berbeda. Ia memiliki kecantikan yang murni, jernih, alami, tanpa kesan menggoda atau mencolok, namun justru membuat siapapun ingin terus menatapnya. Adik ini cantiknya luar biasa, puji Hu Qingqing sambil tersenyum. Murongrong pun tersipu malu, rona merah merona di wajahnya menambah daya tariknya. Namun Luo Xiu tetap datar, tanpa menunjukkan sedikit pun ketertarikan baginya, wajah secantik apapun tak akan mengganggu keteguhan hatinya. Bahkan jika Murongrong berdiri di depannya tanpa sehelai benang pun, hatinya tetap takkan tergoyahkan. Bersambung.